Baik, selamat pagi dan salam jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Gelora, kembali kita bertemu lagi di materi berikutnya. Setelah kemarin sudah kita pelajari bagaimana cara menghitung jumlah nilai, menghitung nilai rata-rata. Hari ini Bapak akan tambahkan materinya, yaitu bagaimana cara menghitung jumlah nilai dengan cepat, nilai rata-rata dengan cepat, dan menghitung nilai keterangan. Di situ keterangannya lulus dan tidak lulus dengan menggunakan fungsi logika. Oke, saya berharap sebelum kalian memasuki materi nanti, kita awali dulu dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai dan jangan lupa kalian absen ya, karena biar bagaimanapun itu penting ya, sebagai bahan pertimbangan. Semua guru yang akan menyampaikan materinya, mereka akan melihat absensi Anda tercatat sebagai peserta atau siswa yang hadir atau tidak gitu ya. Oke, untuk lebih jelasnya kalian bisa mencatat nanti di modul yang Bapak sudah pasangkan di sekolah.id, dan perhatikan tayangan videonya secara seksama. Di situ akan lebih detail Bapak jelaskan. Selamat menyaksikan. Baik, kembali kita akan melanjutkan materi kita pada hari ini. Bagaimana tentang materi kita yang minggu lalu, yaitu seputaran menghitung jumlah nilai dan nilai rata-rata. Di minggu yang lalu Bapak sudah mengisikan data-datanya semua, dan hari ini coba saya kosongkan kembali, tapi tetap dengan format tabel yang sama. Hanya ada penambahan saja, yaitu di sini ada kolom keterangan. Dan di hari ini kita akan belajar cara menjumlahkan jumlah nilai dan nilai rata-rata dengan cara-cara yang lebih cepat. Setelah kemarin sudah kita pelajari bagaimana cara menghitung dengan cara yang sederhana. Anak-anakku sekalian, sebenarnya tidak ada hal yang sulit dalam proses pembelajaran jika memang kalian fokus dan belajar dengan sungguh-sungguh. Semuanya akan menjadi mudah. Tinggal bagaimana saja cara kalian menerima materi ini dan serius atau tidak kalian dalam mempelajari materi ini. Baik, kita akan coba menghitung kembali dan kita akan isi dulu data-data di kolom-kolom yang masih kosong ini. Yang pertama, kolom PAI kita coba isi dengan 55, 68, kemudian 55, 85, dan yang terakhir 88. Oke. Kemudian untuk matematikanya kita isi lagi 65, 80, kemudian 74, nggak apa-apa sama ya. Terakhir 75. Terus IPA, pelajaran IPA kita tulis lagi 74, kemudian 79, 52, 81, dan 74. Yang terakhir bahasa Indonesia 81, 80, terus 65, 85, dan 86. Nah, untuk kalian yang akan mencoba, sebenarnya untuk nilai-nilai ini boleh asal saja diisi ya. Jadi tidak harus mengikuti
apa yang Bapak tuliskan hari ini. Sebenarnya ini bebas. Kenapa saya input satu-satu sambil kalian melancarkan bagaimana cara memasukkan data pada Microsoft Excel. Oke, sekarang kita akan menghitung jumlah nilai dengan cara yang cepat. Kalau kemarin kalian sudah lakukan cara yang sederhana, sekarang dengan cara yang cepat. Perhatikan di sel jumlah nilai ini, saya akan letakkan pointer mouse di sini, diklik di sini. Kalian tinggal cari formula. Nah, di sini boleh formula atau di sini juga langsung boleh, ya. Kita untuk detailnya supaya kalian tahu, kita ambil di kolom formula. Nah, di sini ada kata auto sum. Ya, di dalam auto sum ini ada banyak rumus-rumus atau fungsi-fungsi yang harus kalian ketahui agar nanti kalian bisa mengetahui cara hitungnya cepat. Oke, untuk menghitung jumlah nilai, kita langsung klik auto sum, pilih yang sum. Klik sum di sini, lalu tekan tombol enter. Maka hasilnya di sini 275. Dan ketika kalian ingin lebih cepat menjumlahkan, tidak perlu satu-satu lagi kalian hitung di sini, cukup kalian tarik pada tombol kotak kecil di sini, tekan dan tarik ke bawah, maka semua jumlah nilai akan terhitung, ya. Selanjutnya nilai rata-rata. Kita akan menghitung nilai rata-rata dari nilai-nilai yang ada. Caranya juga sama, kita pilih di auto sum, pilih average, ya, average. Klik di sini, kemudian sudah tersorot, kita sorot dari sini sampai bahasa Indonesia, tekan tombol enter. Maka hasilnya 68,75. Kita tarik di sini di kotak kecil sampai berbentuk tombol plus, tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Maka semuanya akan terlihat jelas. Oke, untuk selanjutnya ini yang terbaru, ya, mungkin kalian harus paham dulu, ya, dengan rumus keterangan ini. Rumus keterangan ini saya menggunakan fungsi logika. Apa sih fungsi logika? Fungsi logika adalah fungsi yang digunakan untuk menyatakan kondisi benar atau salah. Fungsi ini bersifat kualitatif. Misalnya, ya, tidak, lulus, tidak lulus, baik, buruk, dan lain-lain. Nah, beberapa fungsi yang merupakan kriteria atau syarat dari fungsi logika. Selanjutnya bagaimana cara menghitung fungsi logika ini? Ya, saya akan berikan cara-cara yang lambatnya dulu, ya. Di sini di kolom keterangan kita tuliskan sama dengan, ya, sama dengan, terus gunakan kata if. Nah, di sini sudah ada, ya, if, tapi kita akan tulis secara manual. Kemudian buka kurung. Nah, selanjutnya kita akan klik nilai rata-rata, ya. Untuk mengetahui, di sini kita klik nilai rata-rata. Kenapa harus nilai rata-rata? Ya, untuk mempermudah saja, ya. Sebenarnya dari jumlah nilai juga boleh, tapi saya lebih dominannya ke nilai rata-rata. Klik nilai rata-rata, di sini tertulis H3. Nah, untuk pelajaran informatika, ini KKM-nya menggunakan KKM 70. Maka di sini kita tulis lebih besar atau sama dengan, cara membacanya gini, sama dengan jika nilai rata-rata lebih besar atau sama dengan 70, maka, ya, maka di sini kita tulis lulus, ya, seperti ini. Jika tidak, ya, jika tidak, kita tulis tidak lulus. Selanjutnya tanda kutip dan kita tutup dengan tombol tutup kurung. Selanjutnya tekan tombol enter. Nah, hasilnya di sini akan tertulis tidak lulus, ya. Untuk yang bagian bawahnya, kalian bisa coba, ya, dengan apa yang tadi sudah saya sampaikan. Perhatikan lagi, satu lagi saya coba lagi, ya.
di nomor urut yang kedua. Sama dengan ya, jika if itu jika nilai rata-rata lebih besar atau sama dengan 70, maka dinyatakan lulus. Jika tidak, maka tidak lulus. Arti kata jika tidak di sini, jika tidak sampai dengan 70, maka hasilnya tidak lulus. Oke, kita tekan tombol enter. Hasilnya lulus. Lihat, nilai di atas nama Sapitri di sini 76,75. Sementara atas nama Abdillah di sini 68,75. Ini menandakan kalau nilai Abdillah ini 68,75 yang menyatakan bahwasannya nilai Abdillah lebih kecil dari 70, maka di sini dinyatakan tidak lulus. Sementara nilai Sapitri ini di atas 70, maka dinyatakan lulus. Oke, nah anak-anakku sekalian, itu untuk mengerjakan nilai keterangan. Baik, setelah tadi sudah kita hitung nilai keterangan, untuk selanjutnya kita akan mencari nilai jumlah nilai tertinggi dan nilai terendah. Di sini kita tuliskan terlebih dahulu nilai tertinggi. Kemudian di bawahnya nilai terendah. Ya. Setelah itu baru kita tentukan bagaimana cara mencari jumlah nilai tertinggi dan mencari jumlah nilai terendah. Kalau di sini mungkin agak mudah karena kita hanya punya 5 orang nama. Bagaimana kalau jumlahnya itu sampai seratusan? Tidak mungkin rasanya kalau kita harus melihat satu demi satu. Makanya kami berikan cara cepatnya, yaitu mencari nilai tertinggi dan mencari nilai terendah. Ya. Oke, yang pertama kita ketikkan sama dengan max, ya. Max di sini artinya maksimal, ya. Artinya maksimal atau tertinggi. Setelah sudah kita tuliskan sama dengan max, buka kurung, kemudian kita sorot dari bagian atas jumlah nilai sampai dengan bagian paling akhir, paling bawah. Ya, kalau ini 5, kalau nanti ada 100 ya berarti sampai paling akhir sekali. Itu setelah itu kita tutup kurung, tekan tombol enter. Nah, maka di sini akan terlihat jumlah nilai tertinggi adalah 325. Yang ini ya, berarti sudah terlihat di sini. Nah, selanjutnya kita akan menentukan jumlah nilai terendah. Oke, hampir sama caranya, cuma bedanya max dan min. Untuk nilai terendah kita menggunakan min, ya, min. Min, buka kurung, kemudian tarik dari nilai paling atas sampai paling bawah, kemudian tutup kurung, tekan tombol enter. Nah, di sini sudah terlihat bahwasanya jumlah nilai terendah paling kecil, nilai paling kecil adalah 246, ya. Bisa kita lihat di sini. Ini yang tadi saya maksud jika orang yang kita input cuma 5, siswa yang kita input cuma 5, mungkin bisa kita pilih. Tapi kalau jumlah siswanya itu lebih dari 100, kemungkinan akan terlalu lama jika kita tidak menggunakan rumus. Nah, oke, anak-anakku sekalian, sampai di sini mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Bapak berharap kalian terus mau mencoba, jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah. Ya, yang jelas tingkatkan terus kreativitas kamu dalam membaca buku-buku materi-materi pelajaran yang diberikan. Oke, selamat berjumpa kembali pekan depan. Nah, anak-anakku sekalian, setelah tadi kalian sudah memperhatikan tayangan video pembelajaran dari materi informatika, Bapak berharap kalian bisa mengulang-ulang kembali. Jika kalian ada hal yang kurang jelas, silakan tanyakan langsung via WhatsApp bagi yang belum punya nomornya,
Silahkan tanyakan ke wali kelas kalian ya. Saya rasa itu. Terima kasih atas kebersamaan kita. Tetap gunakan protokol kesehatan, yaitu tetap menjaga jarak, menggunakan masker, dan selalu mencuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.